Bang Imam, sebagai seorang praktisi hukum melihat konflik permasalahan antara Nikita Mirjani, Bang Rasman, Arief Nasution ini dalam mengadopsi Loli ini, Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya ini seperti apa, Bang? Ya, saya melihat ini dari kacamata hukum saya ya, artinya dari yang saya ketahui dari segi keilmuan saya tentang adopsi ya. Artinya di sini adopsi itu tidak semudah yang dibayangkan bahwa saya akan mengangkat anak tersebut gitu kan. Nah sebenarnya di Indonesia ini yang saya ketahui itu tidak ada bahasa adopsi. Istilahnya itu adalah pengangkatan anak ya. Jadi dalam hal ini ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di Republik ini terkait masalah adopsi. Nah yang pastinya satu itu mesti ada penetapan lewat pengadilan negeri. Nah di dalam penetapan itu ada tuh semacam ya pembuktian bahwa memang orang tuanya itu sudah menyetujui bahwa anak itu akan diadopsi. Nah dilihat dari latar belakang orang tua tersebut. Nah dalam hal rekan Bang Rasman dengan Mbak Nikita, rasa-rasanya menurut saya tidak semudah yang harus diadopsi dengan rekan Bang Rasman. Itu mesti ada ketentuan yang harus dijalani, yaitu lewat permohonan di pengadilan negeri. Yang pastinya mesti ada tuh, yang paling utama adalah mesti adanya surat persetujuan dari orang tua si anak. Kalau memang ada perkataan bahwa tidak bagus orang tuanya, lo itu harus dibuktikan dulu tidak bagusnya dari segi apa gitu kan. Nah apabila si calon orang tua yang mengadopsi anak tersebut itu juga harus dibuktikan dulu bahwa orang tua itu mampu secara dari psikisnya juga bisa diterima, terus dari segi materinya itu juga harus mampu gitu kan. Karena ketika anak itu diadopsi oleh si calon orang tua tersebut, bahwa orang tua itu mesti memastikan dan meyakinkan anak itu ada kesejahteraan ke depannya, terutama pendidikannya maupun kesehatannya sampai anak itu dewasa. Nah disinilah yang harus dijalani dulu gitu. Jadi tidak serta-merta mau mengadopsi anak langsung anak itu bisa loh diadopsi gitu kan. Ini harus ada pembuktian tersebut gitu kan. Nah terus kalau misalkan yang saya dengar ya akhir-akhir ini tuh adanya di berita-berita bahwa ini dipindahkan, bahwa orang tuanya itu loh, itu memang masih hak orang tuanya karena belum ada putusan terkait masalah adopsi gitu kan. Loh kalau memang orang tuanya tidak setuju kan berarti memang nggak bisa anak itu untuk diadopsi gitu, karena orang tuanya masih mampu gitu. Nah jadi nanti itu ada aturan-aturannya itu di Undang-Undang Perlindungan Anak ada. Terus ada surat edaran Mahkamah Agung juga itu tahun 83 kalau saya baca gitu. Jadi karena saya berbicara seperti ini karena saya pernah melakukan bahwa anak itu diadopsi oleh klien saya pada saat itu. Dan ketentuan-ketentuan itu kita harus lakukan. Tapi pada saat itu memang kami adopsinya dari dinas sosial ya gitu. Nah jadi di sini yang harus ditekankan, baca dulu ketentuannya dulu, cara adopsi anak itu seperti apa gitu kan. Oke. Bang Imam, sempat terutar dari mulutnya Mbak Nikita, ya udah silakan kalau lo mau adopsi seperti itu. Tapi kan tetap kembali lagi harus ada pernyataan hitam di atas putih kan kalau untuk mengadopsi seorang anak. Nah, menurut Abang, hal yang dilakukan oleh Mbak Nikita itu apa karena emosi awalnya atau karena apa Bang? Sehingga dia bisa mengucapkan ya udah gitu. Lu kalau mau diadopsi silakan aja gitu. Artinya bukannya saya mendahului ya, apa yang dikatakan oleh Mbak Nikita mungkin itu bawaan emosi. Yang kedua mungkin Mbak Nikita juga tahu bahwa syarat adopsi itu ya yang paling utama adalah secara tertulis persetujuan atau pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa bersedia anak itu untuk diadopsi gitu kan. Karena nantinya ketika persetujuan atau pernyataan yang dibuat oleh orang tua tersebut nantinya menjadi suatu produk hukum, yaitu apa? Ya penetapan gitu.
gitu. Oke bang, Bang Rasman meradang, marah karena tahu bahwa Loli sudah diberikan ke tangan Mbak Nikita lagi. Gimana menurut abang sebagai seorang praktisi hukum? Ya, artinya di sini ini yang harus saya harus tahu juga ya, konteks meradangnya itu dalam konteks apa gitu kan? Karena apakah sudah ada penetapan adopsi bahwa adopsi itu diberikan kepada rekan Bang Rasman ataukah belum gitu? Kalau memang belum adanya penetapan atau produk hukum dari pengadilan, ya untuk apa juga meradang gitu kan? Karena di sini masih ada loh hubungannya antara orang tua dengan anak, hubungan biologis gitu kan. Keperdataannya itu masih ada. Terkecuali memang sudah ada produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan bahwa adopsi itu diberikan kepada rekan Bang Rasman, itu nggak jadi masalah gitu meradak karena memang udah ada produk hukum. Tapi kalau memang belum ada produk hukum, apa yang mau dipermasalahkan gitu kan? Sudah ada lembaga-lembaga maupun aparat penegak hukum yang bisa melihat ini gitu secara jernih gitu. Apa sih ketentuan-ketentuannya gitu kan? Jadi tidak perlu ada lagi yang istilahnya meradang. Justru adanya perselisihan seperti ini yang sudah ramai ini akan mengganggu psikis dari Loli loh yang memang belum dewasa, masih anak-anak ini. Oke bang, terakhir bang dari saya, harapan abang melihat kasus konflik Nikita dan Bang Rasman ini sebaiknya seperti apa bang? Apakah harus islah atau duduk bareng atau seperti apa? Ya, kalau harapan saya terutama gini ya, artinya pastinya ini balik lagi ke masalah psikis dari Loli ya, dari anak gitu kan. Jadi alangkah baiknya sebetulnya duduk sama-sama, dicari benang merahnya, diakurkan kembali antara orang tua dengan anak gitu. Karena biar bagaimanapun Loli adalah anak dari Mbak Nikita, yang dimana batin orang tua itu masih benar-benar masih benar-benar ada untuk anak gitu kan. Jadi sudahi pertikaian ini, sudahi perselisihan ini yang tanpa kita sadari itu pasti ngeganggu psikis dari Loli seorang anak gitu kan. Untuk kedepannya terutama ya gitu. Oke, terima kasih Bang Imam.